Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Adinda Dwista dan teman-teman saya Fania Putri, Nabila Mayuhana, Heni Darlubna, Mareta Diah, dan juga Muhammad Bagas. Kami akan menjelaskan mata kuliah manajemen rekam medis hybrid mengenai alur dokumen rekam medis rawat inap, rawat jalan, UGD, serta penjajaran dan penomoran dokumen rekam medis. Untuk yang pertama yaitu pembahasan mengenai alur dokumen rekam medis rawat inap. Yang pertama, pada loket TPP. Pada loket TPP ini, pasien baru akan dilakukan pendaftaran dan juga pengisian untuk formulir DRM. Sedangkan untuk pasien lama atau pasien yang sudah pernah berobat, maka dari pihak TPP akan menghubungi petugas rekam medis untuk melakukan pencetakan tracer dan juga pengiriman dokumen rekam medis. Yang kedua yaitu poliklinik. Dokumen rekam medis selanjutnya akan diantar kepada poliklinik yang dituju pasien. Lalu untuk pasien rawat inap, biasanya dokter akan membuatkan surat keterangan untuk rawat inap, di mana keluarga pasien akan mengurus data pasien dan hal yang akan diperlukan. Yang ketiga yaitu bangsal atau ruang rawat inap. Pada saat DRM berada di bangsal atau ruang rawat inap, dokumen rekam medis akan diisi oleh dokter atau perawat atau tenaga kesehatan lainnya selama menjalani rawat inap. Yang keempat yaitu assembling. Petugas yang berada pada ruang assembling akan melakukan cross-check kelengkapan tentang dokumen rekam medis. Namun apabila belum lengkap, akan dikembalikan kepada dokter atau perawat atau tenaga kesehatan yang telah membantu proses pemulihan pasien. Yang kelima yaitu coding atau indexing. Pada saat ini, dokumen rekam medis akan dilakukan pengkodean untuk diagnosa dan juga tindakan yang telah dialami pasien pada saat menjalani rawat inap. Selanjutnya yaitu filing. Dokumen rekam medis akan kembali ke ruang filing dan dikembalikan ke rak filing sesuai tempatnya. Selanjutnya adalah alur dokumen rekam medis rawat jalan. Yang pertama Eh, adalah loket TPP. Pada loket TPP ini, untuk pasien baru dilakukan pendaftaran dan pengisian untuk formulir dokumen rekam medis. Sedangkan untuk pasien yang lama atau pasien yang sudah pernah berobat sebelumnya, maka pihak dari TPP akan menghubungi petugas rekam medis untuk melakukan percetakan tracer dan pengirim dokumen rekam medis. Yang kedua yaitu poliklinik. Poliklinik dokumen rekam medis selanjutnya akan diantar ke poliklinik yang dituju pasien. Sehingga dokumen rekam medis akan dilengkapi oleh dokter yang menangani pasien. Yang ketiga yaitu assembling. Ya, petugas yang bertugas pada ruang assembling akan melakukan proses cross-check kelengkapan dokumen rekam medis. Namun apabila belum lengkap akan dikembalikan kepada dokter atau perawat atau tenaga kesehatan lain yang telah membantu proses pemulihan. Yang keempat yaitu coding atau indexing. Pada saat ini, dokumen rekam medis akan dilakukan pengkodean dan indexing untuk diagnosa dan tindakan yang telah dialami pasien pada saat menjalani rawat jalan. Yang terakhir yaitu filing. Dokumen rekam medis akan kembali ke ruang filing dan dikembalikan ke rak filing. Untuk selanjutnya adalah alur dokumen rekam medis pada UGD. Yang pertama TPPGD atau tempat pendaftaran pasien gawat darurat. Keluarga pasien akan mendaftarkan pasien, sementara pasien akan langsung ditangani oleh petugas tenaga kesehatan. Sebagai petugas akan melakukan pencatatan identitas dan pengisian untuk formulir DRM. Biasanya untuk pasien yang berada pada UGD selanjutnya akan menjalani rawat inap, sehingga biasanya akan diberikan surat keterangan rawat inap. Setelahnya keluarga pasien dapat mengurus persiapan untuk rawat inap pada TPPRI. Pada TPPRI akan dilakukan pendaftaran sebagai pasien rawat inap. Di sini petugas akan menyiapkan formulir-formulir dan DRM untuk pasien rawat inap yang akan dikirim ke bangsal. Yang ketiga adalah bangsal. Pada saat DRM berada di bangsal atau ruang rawat inap, DRM akan diisi oleh dokter
perawat, atau tenaga kesehatan lainnya selama menjalani rawat inap. Yang keempat adalah assembling. Petugas yang bertugas pada ruang assembling akan melakukan cross-check kelengkapan DRM, namun apabila belum lengkap akan dikembalikan kepada dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya yang telah membantu proses pemulihan. Yang kelima adalah coding atau indexing. Pada saat ini, DRM akan dilakukan pengkodean dan indexing untuk diagnosa dan tindakan yang telah dialami pasien pada saat menjalani rawat inap. Yang terakhir adalah filling. DRM akan diberikan kepada petugas yang berada di rak filling untuk diarsipkan. Selanjutnya penjajaran. Penjajaran dokumen rekam medis adalah proses mengatur urutan dokumen berdasarkan waktu atau kategori tertentu untuk memudahkan akses dan analisis informasi medis. Penjajaran dibagi menjadi dua, yaitu alfabetik dan juga penjajaran numerik. Alfabetik adalah berkas rekam medis yang disusun berdasarkan urutan alfabet. Hal ini akan mempermudah pencarian berdasarkan nama pasien atau keluarga pasien. Ada 3 cara sesuai cara alfabetik. Yang pertama, alfabetik murni. Pengurutan cara ini artinya berkas diurutkan menurut urutan abjad dari A menuju Z. Yang kedua, fonetik. Dalam metode ini, berkas rekam medis dikelompokkan menurut kesamaan bunyi dari nama pasien. Yang ketiga, Sondex fonetik. Metode ini merupakan pengembangan dari metode fonetik. Selanjutnya, penjajaran numerik. Penjajaran numerik dibagi menjadi 3, yaitu SNF, TDF, dan juga sistem penjajaran dengan angka tengah. SNF atau Strike Numerical Filing adalah metode pengelolaan dokumen di mana dokumen atau catatan medis diurutkan berdasarkan nomor identifikasi unik yang diberikan pada setiap dokumen. Dalam sistem ini, setiap dokumen diberikan nomor secara berurutan dan dokumen-dokumen tersebut disusun secara berurutan sesuai dengan nomor tersebut. Metode ini memudahkan pengaksesan dokumen dengan mencari nomor yang sesuai dalam sistem, meskipun tidak memberikan informasi tentang konten atau kategori dokumen tersebut. Yang kedua, TDF atau Terminal Digit Filing adalah suatu metode penyusunan dan penataan sistematis untuk pengarsipan rekam medis atau dokumen lainnya berdasarkan digit terakhir atau terminal digit. Dari nomor rekam medis diorganisir dan disimpan berdasarkan urutan digit terakhir, yang bertujuan untuk meratakan beban pelayanan pasien dan mencegah kepadatan rekam medis pada suatu lokasi tertentu di ruang arsip. Yang terakhir, sistem penjajaran dengan angka tengah atau middle digit filing adalah sistem penyimpanan dengan mensejajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok tengah. Untuk alur yang terakhir adalah penomoran. Penomoran dokumen rekam medis adalah proses memberikan nomor unik pada setiap dokumen dalam rekam medis untuk tujuan identifikasi dan pelacakan. Penomoran dalam rekam medis terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah cara serial atau serial numbering system. Cara serial merupakan suatu sistem penomoran rekam medis di mana setiap pasien yang berkunjung di puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan akan mendapatkan nomor baru. Misal, jika seorang pasien terdaftar 5 kali, maka pasien tersebut akan memperoleh 5 nomor rekam medis yang berbeda. Jadi jika seorang pasien terdaftar di rumah sakit dan menerima nomor 11120, ketika pasien tersebut kembali untuk melakukan kontrol 1 bulan setelah perawatan, dia terdaftar dengan nomor rekam medis 12030. Lalu jika dia mengunjungi rumah sakit lagi pada tahun berikutnya, dia masih akan menerima nomor ketiga meskipun semua sistem penomoran rekam medis yang diberikan kepada pasien ini dicatat dalam sistem. Catatan medisnya disimpan sesuai dengan berapa kali ia dirawat di fasilitas tersebut. Dan yang kedua adalah cara unit sistem atau unit numbering system. Sistem penomoran rekam medis jenis ini merupakan gabungan dari semua data yang dikumpulkan pada pasien tertentu, baik sebagai pasien rawat jalan, rawat inap, atau pasien darurat, tetapi hanya menyediakan satu nomor
pasien akan diberikan nomor rekam medis pada kunjungan pertamanya, yang digunakan untuk semua kunjungan dan perawatan berikutnya. Dan yang ketiga, cara serial unit numbering system. Seperti namanya, sistem penomoran rekam medis, cara ini adalah gabungan antara cara seri dan unit, di mana setiap pasien akan mendapatkan nomor baru lalu digabungkan yang kemudian disimpan jari satu di bawah nomor yang baru. Sekian dari kelompok 7 atas presentasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.